Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sofa As-Sazili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman dan penggiat literasi untuk melihat isi dari majalah Media edisi Desember tahun 1954. Ini adalah edisi kelima dengan gambar cover Haji Agus Salim beserta istri ya. Kita akan lihat halaman selanjutnya dari majalah edisi kali ini. Ini ya, ada iklan pertama seperti biasa, dimulai dengan iklan dan daftar isi serta dewan redaksi dari pemimpin umum yakni Anwar Alwi dan beberapa nama dewan redaksi serta beberapa sekretaris redaksi, juru potret dan yang lainnya. Dan ini ada beberapa tulisan yang akan dibahas di majalah Media edisi Desember ya. Masa Uhwah HMI Cabang Jogja, masa perkenalan HMI Cabang Jakarta, dan sebuah tulisan dari Abdurrahman Baswedan, orang tua dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, yakni Anies Baswedan, tentang Ikhwanul Muslimin. Jadi orang tua Anies Baswedan menulis di majalah Media tentang Ikhwanul Muslimin. Ini ada rubrik tajuk rencana seperti biasa. Pembahasan kali ini mengangkat soal mahasiswa dan masyarakat. Seperti ini ya, ini ditulis oleh Dewan Redaksi biasanya. Nah, itu penulisnya adalah ketua redaksi dari majalah Media PBHMI. Sedangkan Gema Nusantara, rubrik Gema Nusantara membahas soal mabuk kekuasaan. Saat ini kita melihat banyak orang, banyak elit-elit pemerintahan yang mereka semuanya pada mabuk kekuasaan. Ya, kita akan lihat pada halaman berikutnya dari majalah Media edisi PBHMI ini. Tulisan selanjutnya membahas soal beberapa aspek masyarakat yang mempengaruhi proses pembangunan ekonomi. Tulisannya sangat panjang sekali seperti biasa, dan ini kita lihat halaman berikutnya. Rubrik ilmu pengetahuan membahas soal ikhtisar tentang hukum intergentil ya. Nah, ini adalah isinya. Saya sudah pertontonkan ini buat teman-teman, siapa tahu ada yang berminat dan tertarik untuk melihatnya segera di Perpustakaan Nasional yang terletak di Jalan Medan Merdeka, lantai 23, yang melayani fasilitas majalah berjilid. Ini ada juga rubrik tentang evolusi ya, yang ditulis oleh Ahmad Muhammad. Di sini dibahas juga soal riwayat bumi ya. Ini ya, saya pertontonkan biar teman-teman juga makin tertarik untuk menelisik dari majalah Media PBHMI ini. Ini ada tulisan tentang peraturan tentang korupsi dalam Kode Penal Mesir. Penulisnya adalah Profesor Mr. Mulyatno, salah seorang guru besar yang ia mengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kita akan melihat halaman selanjutnya dari majalah Media edisi PBHMI edisi kelima dari terbitan PBHMI. Nah, ini rubrik luar negeri itu membahas soal Ikhwanul Muslimin dan kaum intelek. Penulisnya adalah Abdurrahman Baswedan, orang tua dari Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ini ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana Ikhwanul Muslimin dalam pandangan Abdurrahman Baswedan, teman-teman bisa membaca di majalah Media edisi kelima ini. Ini kita akan lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ada gambar fotonya juga. Kita akan melihat siapa itu ya, tampak Sekretaris Jenderal Al-Azhar M. Abu Madi ya. Itu ada tulisannya. Pembahasannya juga membahas soal kesadaran kaum intelektual dan contoh kemajuan para ulama, itu subbabnya juga sudah ada. Dan ini kita akan melihat, nah ini ada gambar foto, gambar kenangan dari penulis dalam suatu rapat Ikhwanul Muslimin di Kairo sewaktu melawat ke Mesir pada tahun 1947 sebagai anggota delegasi RI yang dipimpin oleh almarhum Haji Agus Salim. Nah, ini sumber fotonya dari orang tua Anies Baswedan ya. Itu tampak ada orang tua Anies Baswedan di sana duduk bersama para petinggi Ikhwanul Muslimin di masa itu ya. Nah, ini ya, sebuah tulisan yang sangat menarik ini, langsung dari sosok yang berpengaruh pada waktu Indonesia menuju kepada gerbang kemerdekaan. Ini pembahasan soal ketuhanan ya, penyiaran Islam. Ini rubrik ketuhanan, kali ini penulisannya tentang penyiaran Islam. Kita akan lihat di halaman selanjutnya apa yang akan dibahas. Nah, ini seperti biasa ada beberapa tempat yang menyediakan
penjualan majalah media ya, beberapa toko yang di Jogja ya. Dan ini ada juga seperti biasa rubrik ruang wanita. Kali ini membahas soal perkembangan sosial dan pergerakan wanita di Mesir. Nah, itu ada foto wanita Mesir sedang melakukan aksi demonstrasi ya, menuntut persamaan hak dengan kaum pria. Nah, itu rubrik wanita yang dibahas di majalah media edisi kelima tahun 1954 di bulan Desember. Ini ada juga Madam Al-Amrousi, istri duta besar Mesir di Indonesia, sedang menceramahkan tentang pergerakan wanita Mesir di hadapan Maha Guru Mahasiswa PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ya. Ini ya sebuah tulisan yang sangat menarik, terutama bicara soal pergerakan wanita yang ada di negara Mesir. Tuh ya teman-teman, bisa melihat di sini. Teman-teman jika tertarik silakan datang ke Perpustakaan Nasional yang berada di Jalan Medan Merdeka lantai 23. Ini sedangkan majalah ini adalah majalah koleksi pribadi saya sendiri, dan ini adalah rubrik universitas. Kali ini membahas soal Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Penulisnya adalah Yusdi Ghazali. Ini ya, ini bukan Universitas Islam Indonesia tapi Universitas Islam Jakarta. Sepertinya UIJ ini. Ini sepertinya sejarah dari Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Kalau nggak salah ini adalah UIJ ya. Ini di sini ada pembahasan soal Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam di Jakarta. Kita nanti juga akan ditampilkan di sini. Akan ditampilkan juga di sini ada beberapa nama ya, beberapa nama dari para pendiri Perguruan Tinggi Islam Jakarta ini. Kita akan melihat susunan dewan pengurus, dewan kurator, dan dewan guru besar. Di sini ya ada dewan pimpinan PTI. Yang pertama ketuanya Profesor Dr. R. Sumedi, Haji Mahmud Yunus, Rasidi Usman, Muhammad Jain Jambek, Usman Nurdin. Sedangkan dewan kurator itu ada Abdurrahman, ada Mr. TM Hasan, Muhammad Nasir, FS Marta, Anwar Cokroaminoto, Darono, Haji Abu Bakar, Alim Sultan Maharaja Besar, dan Mulia Sentana, serta beberapa dewan guru pengajar dari Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Ada juga Hamka di sini ya, serta beberapa fakultas yang ada di Perguruan Tinggi Islam Jakarta. Kita akan melihat di halaman selanjutnya dari majalah media edisi kali ini. Nah, ini tentang masyarakat cermin jiwa, zarah-zarah perhatian. Seperti biasa memang ada rubrik ini, zarah-zarah perhatian, dan juga ada rubrik Lazuardi ya. Kali ini ditulis oleh Sabarudin Ahmad ya. Sebuah tulisan tentang Kongres Bahasa Indonesia dan hasil-hasil yang ditelurkannya. Nah, rubrik Lazuardi ini diasuh oleh Ibu Zahra Daulay, istri dari Ketua Umum PBHMI di masa itu, yakni Deliar Nur. Ini adalah majalah media pembahasannya soal Kongres Bahasa Indonesia. Nah, ini ada juga tulisan tentang kehidupan falsafah pada masa tegaknya Daulah Islamiyah, Daulah Umayyah ya. Jadi di sini dibahas soal bagaimana filsafat di masa kekhalifahan dinasti Umayyah. Nah, ini juga ini lanjutan dari yang tadi. Seperti biasa, ini juga ada iklan tentang majalah Cita ya. Nanti kita akan lacak di Perpusnas itu majalah Cita seperti apa. Ini ada tulisan tentang Muslim dan kebudayaan, karyanya Muhammad Tolhah. Ini ya, kita akan lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini ada tulisan yang sangat menarik, solider atas usul perubahan nama universitas. Jadi di tahun 1954 ada upaya untuk merubah nama universitas, mengenai pemberian nama kepada universitas-universitas baru dengan nama raja-raja Hindu. Itu bukan saja menjijikkan, bukan saja menunjukkan tujuan politik pembesar-pembesar negara kembali ke zaman Hindu saja, bahkan diterima sebagai challenge. Jadi ada upaya untuk nama-nama universitas diubah menjadi nama-nama Hindu. Ini adalah berita tentang dunia mahasiswa. Kali ini mengangkat soal Masa Ukhuwah HMI Cabang Jogja. Nah, ini ada poster ya, Pekan Ukhuwah, itu sangat bagus. Jadi di Jogja itu memang basis dari himpunan mahasiswa Islam di tahun itu. Ini ada spanduk yang terbentang tentang Pekan Ukhuwah. Nah, ini adalah foto dengan penuh hikmat pada saat pembukaan Masa Ukhuwah HMI Cabang Jogja. Nah, ini ya sangat menarik sepertinya.
Masa Ukhuwah itu kalau edisi sekarang itu disebut dengan Maperca. Ini juga ada masa perkenalan HMI cabang Jakarta tahun 1954, ditulis oleh Djoko Sanyoto. Ini tulisannya ya, sangat menarik. Dan ini ada gambar foto juga sebagian panitia masa perkenalan HMI Jakarta. Jadi Bang Barli Halim ada juga di sana. Nah, ini gambar Masjid Matraman Jakarta. Disinilah calon kader HMI itu melakukan kerja baktinya. Juga di sini ada semacam kayak pemberitahuan bahwa memasang iklan di majalah media berarti itu adalah kemajuan bagi perusahaan tuan. Ini sebuah upaya untuk menarik para pemilik perusahaan untuk memasang iklan di majalah media PBHMI. Ini ada rubrik olahraga juga ya. Teman-teman bisa menyaksikan di sini rubrik olahraga. Kita lihat ke halaman selanjutnya. Ini ada rubrik biografi seperti biasa. Kali ini membahas dan mengangkat profil dari Mahaputra Profesor Dr. M. Sarjito, salah seorang Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada ya. Penulisnya seperti biasa, spesialis yakni Bang Rusdi Toana. Ini adalah foto ketika Profesor Dr. M. Sarjito berpose bersama redaksi dari majalah media PBHMI. Itu foto di sebelah kiri atas ya. Ini juga ada beberapa lanjutan dari pembahasan soal Profesor Dr. Sarjito tersebut. Kita melihat ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada sebuah tulisan tentang Selamat Jalan Wahaji. Ini adalah sebuah tulisan yang menjelaskan perihal pemberitaan wafatnya seorang tokoh bangsa bernama Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini adalah salah seorang intelektual bangsa Indonesia yang memahami berbagai bahasa asing ya. Ini ada surat dari London ya, ditulis ini. Sangat menarik, dan di sini juga ada pengumuman dari majalah media terkait dengan uang langganan yang naik ya, dari Rp9 menjadi Rp10. Nah, ini ya. Ada juga soal pemberitahuan pemasangan iklan dan juga para langganan yang pindah alamat juga diberitahukan di sini. Nah, ini rubrik meditasi seperti biasa. Ini kali ini membahas soal coret-coret dari Kongres Bahasa Indonesia ya. Sebuah percikan-percikan pemikiran dari para redaksi majalah media PBHMI. Nah, kita lihat di halaman akhir tetap masih ada iklan dari beberapa perusahaan yang mempromosikan produknya di majalah media PBHMI, dan ini adalah edisi ke-6 di bulan Januari. Nanti ini juga akan saya jelaskan kepada teman-teman majalah media edisi ke-6 ini di bulan Januari tahun 1955 ya. Itu adalah gambar covernya. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.